Karena dulu efeknya nggak ke hero, cuma ke monster jungle aja, jadi membuat farming itemnya. Kalau kita ngomongin Dragon's Rage, tapi sekarang bisa buat perang. Jadinya bagus tuh Dragon's Rage. Nah, masuk ke band phase kedua, kali ini kita bakal ngeliat Guan Yu sama Lorion yang nggak bakal dilepas, Haya juga di ban. Masih ada Long sih. Pei juga kebuka. Floren gak dikasih. Pei Long ada. Iya, ini Cepalonnya kembali lagi dari spek dengan Florentino yang di ban. Sebenarnya masih banyak sih line up yang bisa bawa mereka menang ya. Kalau misalkan Longnya dibawa sama Karstens, langsung dijawab Chano Pei. Bisa jadi Chano Pei Biron. Pei Biron juga oke ya kan. Chanonya ntar di pick ketiga. Ya kayak Chano sih harusnya untuk tim Onyx. Mereka bisa ngambil tanknya juga. Kayak Changfei. Atau Lapu sih sebenarnya kalau bisa kita ngomongin lebih oke sih dibandingkan Changfei. Pei Biron kayak yang lu bilang. Iya, Pei Biron emang udah terlalu broken bro. Kayak susah banget buat ngelawan dia kalau misalkan Pei-nya main di Clashland ya. Pei main di Clashland tuh kayak first blood rate-nya tuh tinggi banget di sini Pei Biron guys. Apalagi nanti kita masih belum tahu nih Carsten mau ambil hero kayak gimana. Karena survivability-nya hero-nya itu harus kuat banget. Either itu mungkin Atta yang ditaruh di sana, yang clear wave cepat dan juga lebih tanky, itu bisa banget digunain sebenarnya sama Carsten. Iya, ini nambah Lapu mantep nih. Onyx tambah Lapu sih bagus banget mungkin ya, tapi ada potensi buat Chano-nya di ban. Cuma kalau misalnya ngambil Lapu sekarang agak kurang oke Chano, tapi mereka takut di ban Chano-nya. Lapunya pasti di ban sama Karsen. Kalau misalkan Lapu nggak di ban udah amat langsung. Lianpu masih ada, cuman gue lebih suka Lapu kalau bareng ngopi. Oh, nggak bisa ngejar ini ya, nggak bisa ngejar mobility-nya ya. Kalau Lapu kan dia wall skip-nya jauh kan. Sama Lapu punya pasif, bikin si Pei jadi kuat. Apalagi lawannya Ukyo kan, Lapu sih pilihan terbaik. Betul, tempel-tempel terus jadinya dia di sana. Dari dia, semua hero Clashland dimatiin bro di sini bro. Charlotte, Dharma, semuanya udah hilang. Atau oke kok, tapi mereka perlu deal dengan early-nya sih. Karena early mereka nih udah lumayan kuat banget dengan bawanya Zhangfei dan juga Ukyo Tachibana sebetulnya. Kalau misalkan mereka bawa Atta, mereka nambah lagi satu hero yang early banget gitu. Jadi kayak late game-nya cuma tergantung sama Long nantinya jadinya kan. Iya, kalau mau badan lagi sebenarnya masih ada Baichi ya. Baichi juga masih oke sih kalau misalkan mau dia sama Karstens. Bisa tahan-tahanan lane juga sama Byron, sama-sama nggak bisa mati juga. Karena kalau misalkan mau ngambil hero culik kayak Mei tergantung hero Onyx mau ngambil apa. Nua masih bisa main sebenarnya. Nua. Jadi mainnya rotasi cepat lu main sama main. Iya. Bisa menangin early game ya kalau pakai main. Wow, saya lupa ada main. Apa? Oh lupa ya main ya. Kemarin nggak ada tuh di KWC tuh. Iya, KWC main tidak diperbolehkan dan sekarang ada jadinya kayak wow, oke juga sih. Gue setuju sama yang dibilang sama Lihan. Cuman mungkin di sini mainnya agak try hard ya. Kenapa? Karena Chano hero summoning, kadang kita suka kagok kalau misalkan mau ngeluarin exploiting weakness, kadang suka kenanya itu. Kita itu. Ada Fatih ya. Ada Fatih, terus ada Show juga buat tim Karsten. Cuman ini jawabannya. Anet ini tuh lebih bagus dari Zhuangzi tuh Biana buat sekarang. Karena dia bisa buat ngelepasin crowd control dengan Hurricane Wall-nya, dia juga bisa mentalin musuh yang ada di dalam. Ya misalkan mau target si Chano-nya. Jadi dapat dua lu, dapat crowd control, dapat nyongkel juga. Maksudnya crowd control, dapat ini juga dispel. Shield dispel ya. Buat lu ngedispel si ship punya tarikan gitu, imprint nih. Iya, itu bagus ya, complete pack banget emang Anet. Cuman kadang suka ada Anet mid. Anet mid memang. Soalnya ada emang di tap mid ya. Iya, ada. Memang agak ngeri banget sih. Dan jujur, kalau misalkan Anet mid teman-teman ya jangan digunakan dulu. Kalau misalkan kalian belum kompetitif karena Anet mid kagak ada damage-nya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Kita akan langsung mulai masuk menuju ke dalam game yang kedua. Di match kita yang kedua antara Karstens versus Onyx Esports. Karena memang dari Onyx sendiri mereka punya line up hero yang lumayan template win banget guys. Ini adalah template kalau misalkan lu mau ngedua kosongin hitungannya dengan bawa Pei, Byron, Chano. Apalagi Chano memang hero yang Raven banget ya semenjak di VSAK. Ya dia kayak gitulah mainnya. Selalu Chano yang jadi number 1 dan juga Long number 2, Arlie number 3. Nah kalau misalkan mereka udah bawa Nua juga, ini jadi makin mengerikan. Kenapa? Fatih bisa jadi bulan-bulanan di early game-nya. Dengan adanya emergence, Pei Byron bakal makin gede lagi dia punya percentage dari first blood-nya. Jadi kita bakal lihat aja nih. Anet sih emang buat fokus buat counter gameplay aja. Sementara itu ya 4 sisanya bakal cari rusuh dengan damage deal yang tinggi banget, lihat. Iya, tinggal kita lihat rotasinya nanti gimana dari Karstens. Apakah mereka berani juga untuk clear lebih cepat atau mungkin ada kejutan nih malah dari Pei milik Zui. Yang bermain bisa ada di lane manapun, bisa di class lane kayak yang di Faris bilang tadi, bisa first blood-nya tinggi karena dibarengan sama Byron juga. Apalagi misalkan Byron-nya
dia punya Storm Strike dengan ini ya, pasifnya ya. Cuman emang sayangnya di sini Byron untuk di awal nih belum full stack gitu. Jadi harus nyari stack dulu, bagusnya naikin skill 1 makanya jarang pakai Storm Strike kan. Dan langsung invasi. Langsung invasi menuju arah blue buff milik Karstens. Dimana dari tim Onyx lagi-lagi akan mencuri dan udah dibuka juga jalannya menuju arah blue buff. Dimana dari arah Yoichi dan juga 9Q nabrak tembok benjol dari. Aduh, kalau kayak gini berarti mereka nggak punya time to kill buff ya dong. Langsung dibalik invade lagi kah? Nggak. Karena memang move dari Pei dan juga Byron-nya di sana bakal langsung regroup. Mereka mau dapetin Fatihnya. Namun sayang sekali Fatih dengan King's Blade kayak 3 stack. Dia bisa selamat dan tidak jadi first blood untuk Onyx. Cuman kayak lu bilang timingnya jadi nggak bagus buat tim Karstens karena tadi lumayan lama buat kill buffnya kan. Karena sempat nabrak tembok terlebih dahulu. Jadinya dari si Zwei itu sempat ngabisin banyak tuh. Dia ngambil Cheetah, ngambil buff biru, ngambil Armadillo juga punya si Fatih. Jadinya lebih untung tim Onyx sih. Betul. Sayangnya Lizard Camp-nya nggak dapet ya. Iya nggak diambil Lizard Camp. Wah, kalau Lizard-nya dapet lagi sih full itu Kyrian semuanya punya Onyx ya teman-teman ya. Dan saat ini Crimson Golem yang dipunya dari Karstens masih aman di tangan mereka. Dan ada beberapa small camp yang dimiliki oleh Onyx Esports masih utuh teman-teman di bagian atas. Sehingga mereka akan langsung habisin sikat semuanya. Zwei, gue lihat bener-bener pede banget untuk main. Dia di game ini kelihatan lumayan lepas. Tinggal kita lihat aja nanti kalau misalkan ganking ke area bawah seperti apa. Karena kita udah sangat terbiasa lah bawa Byron Pei di sini kan. Kalau ngegengnya ke clash lane terus lihat. Iya, jadi emang kayak bikin Fatihnya miskin gitu ya. Dan sekarang satu Armadillo bakal diambil, Flash untuk respect, Mono mencoba melarikan diri. Terlihat ada Zwei dan juga Han Jaeger di arah sungai. Dan sekarang sih memang masih main countdown dulu ya, agak sedikit lambat juga. Map harus dibuka sama Yoichi, belum ada Unreal Outburst, harusnya nggak terjadi war dalam waktu dekat. Betul, mid lane-nya bakal dikosongin, lane di Clash juga bakal dikosongin. Pei-nya bakal balik lagi ke jungle Karstens kah? Karena memang di sana udah ada spawning dari minion jungle dari Karstens saat ini. Namun saat ini nampaknya dengan 3 player yang dikirim menuju ke bagian farm lane, mereka menginginkan satu fire break dan berhasil diamankan oleh Chano dari Raven. Iya, berhasil diamanin ya Soaring Signal. Dan sekarang sih memang terlihat dari arah 9Q akan coba untuk agak sedikit mirror pergerakan dari Zwei dari tadi. Cuman Chok sudah punya force suppression yang membuat dia harusnya nggak bakal gampang buat dibunuh juga. Dan lagi-lagi dari arah Zwei akan coba cari informasi. Dia ngecek doang sih buff merahnya udah spawn atau belum. Jadi memang nggak dihitung ya sama si Onyx-nya sendiri. Karena memang nggak ada camp yang bisa dibersihkan juga. Buff dia udah diambil semua. Dan sekarang Yoichi udah jagain nih Crimson buff-nya biar nggak diambil sama Onyx. Betul, mereka mau nggak mau harus manual checking karena memang mereka nggak punya detikannya itu dari awal. Yang mereka punya adalah detikan Azure Golem yang ada di bagian atas. Dan kali ini sudah akan langsung dibuka Secretary Blessing dibantu oleh She juga. Namun nampaknya tarikannya She lumayan miss yang pertama dan akan langsung dibawa masuk menuju ke bagian Agro Tower. Dan udah datang juga 2 player dari tim Onyx. Namun saat ini lu lihat lifesteal, tapi lifesteal Chokes bisa bertahan dengan shield tambah juga dari Force Speed Suppression. Dan bahkan ada Honeydew-nya yang langsung disikat juga oleh Onyx. Iya, mereka bakal coba untuk ngambil, ngebikin Fatihnya miskin banget. Sevalon nggak dikasih main sama sekali. Cuma terlihat pergerakan di arah sungai, di mana dari tim Karstens coba untuk mengincar Raven. Dengan adanya imprint dari arah Blank mungkin saja untuk membuka. Cuman nggak bakal dikasih jalan. Mereka mau coba buat ngambil Tyrant. Tapi dari Onyx bisa aja malah ngambil jungle-nya si Karstens. Jadi ya di trade aja, ngambil Tyrant tapi jungle-nya dihabisin sama Onyx. Iya, 2 orang. Nah itu nyebelinnya tuh. Dia bisa ngedorong dia punya Cyclone lebih jauh lagi. Karena spell castingnya emang lumayan nyebelin sih guys. Kalau misalkan lu orang melawan Anet gitu kan. Dan sekarang udah langsung masuk menuju ke bagian Tiger Form. Riding the Winds, connect masuk menuju ke bagian seorang Zwei. Namun di sana sudah ditahan oleh Chokes. Satu player dari Zhangfei dan setup akan masuk menuju ke Onyx kali ini, lihat. Nih, bakal diambil Tyrant-nya tanpa ada gangguan sama sekali. Langsung di smite juga, bahkan outburst dari arah Yoichi nggak keluar. Mereka nggak ada rasa pengen kontes gitu dengan bawa Zhangfei yang gue rasa sebenarnya rate buat menangin fight di arah Tyrant itu besar banget. Dan sekarang kini low HP, masih ada Matrix dan Annihilation langsung mengusir mundur pemain dari tim Karstens. Kena Storm Strike dorang, nanti tabrak langsung nge-blank. Untungnya masih bisa melarikan diri, ada outburst dibuka, ada freaking wall juga. Menurut pemain dari arah Karstens, imprintnya connect dan membuat Chokes harus digebukin, masih bisa lifesteal, masih bertahan dari first blood. Akhirnya didapatkan oleh Karstens. Tapi ditukarkan sama Outer Tower yang nampaknya akan hilang 2 nih dari Karstens karena di bagian atas nggak ada yang jaga. Kebetulan dari Fatihnya sendiri, Cephalonnya lagi ada di bagian mid lane kali ini teman-teman. Dan sudah pasti lock on dari Zwei untuk bisa mengamankan 2 objektif tower sekaligus. Karena satu kawannya hilang di sana. Berarti menurut gue ini worth it untuk Onyx.
Karena First Blood dibalas dengan 2 Outer Tower. Karena ya hero bisa spawn guys, tower nggak spawn lagi. Kecuali lo bawa Heno ya. Dan ini dia, ada redeem code semua bisa. Lumayan banyak tuh beragam ya hadiahnya. Jadi kalian langsung aja tukar di tab event. Iya, semua bisa teman-teman ya. Dan sekarang Overlord coba diambil, Soaring Signal hampir saja mencuri. Karena Nua membuka jalan juga, tapi di sana sama Blanknya terculik. Annihilation kena 2 pemain dan mendorong dengan Matrix Kine. Dan juga Yoichi harus mundur ke balik tower. Mereka masih nyimpen, gak ada ultimate, gak ada infinite fases lagi gini. Jadi emang sekarang gue gak tahu ya, gue berasa pakai lo ultinya lama banget loh. Dan lagi-lagi dari tim Onyx bakal coba untuk menginvasi Crimson atau mungkin Azure Golem. Jongsnya maju, langsung Storm Strike lagi, masih ada shield. Dan Sway akan mengajak-ajak jungle milik tim Karstens. Masih aman, masih aman. Kayaknya mereka masih bisa nafas karena memang dengan datangnya beberapa Vanguard Overlord yang ada di 3 lane, ini membuat Karstens jadi memiliki nafas yang jadi jauh lebih panjang di game ini. Khususnya di bawah menit 10 ya. Karena kemungkinan besar di menit 10 ke atas mereka bakal kesulitan kalau misalkan keadaannya tidak diperbaiki. Chokes terlalu mudah untuk bisa flash, terus juga Storm Strike ke depan. Karena memang kawan-kawannya selalu membukakan jalan, sementara itu dari Karstens sendiri mereka masih ketertinggalan dari segi network gold dan bahkan mobility yang dipunya dari clash lane-nya. Chokes selalu ada di fight duluan dibandingkan dari Cephalon. Nah mungkin ini perlu di-fix sih, secepat mungkin lihat. Iya, Cephalonnya nggak dikasih main masalahnya dari awal gara-gara rotasinya Zue itu ke kelas lane. Dan Cephalonnya dimatiin juga. Jadi memang Cephalon nggak punya uang yang cukup serius meskipun dia bisa ada di fight nih ngebantuin. Tapi karena dia ekonominya tidak bagus gitu ya. Jadi dia mau nggak mau ya dia nggak bisa membantu banyak gitu. Meskipun sekarang kita lihat Cephalon memang lebih kaya ya dibandingkan si Chokes ya. Tapi rotasi itu kalah gitu. Dari si Chokes itu selalu ada di fight duluan dibandingkan Cephalon. Betul. Jadi kalau yang dilihatnya per hero mungkin memang Cephalon lebih kaya guys. Tapi kalau misalnya dilihatnya per tim, ini jauh Onyx lebih menguasai, mereka lebih memiliki banyak benefit dan bahkan di sana udah ada satu lagi Hurricane Wall yang membuat satu orang 9Q tidak bisa bertahan di sana. 2 player HP-nya benar-benar lagi kena mental, sementara itu Karstens akan langsung dimajukan dengan striker stance dan juga defense stance-nya dinyalakan dari Zway. Dan Zway zoning out sangat baik sehingga kawan-kawannya bisa ngebungkus outer tower di mid dan inner tower pun terbuka. P-nya nge-push sendirian dan ini udah pasti confirm hilang harusnya setengah darah atau bahkan mereka bisa kantongin inner di atas. Inner atas hilang, inner tengah masih belum ada wave minion, cuman Azure Golemnya spawn di saat yang tepat juga membuat tim Onyx jadi dapat semuanya. Sekarang udah mulai snowball lagi dari arah gold milik tim Onyx. Bahkan dari Zway udah berhasil buat ngambilin camp jungle milik 9Q. Dari arah Chok sudah bersiap-siap juga untuk melakukan trapping di arah semak. Karena mungkin Onyx bisa ngambil red buff. Abis itu dia ngambilin outer inner tower juga di arah bottom lane. Tinggal motong wave minionnya aja. Cuma sebenarnya harus ada yang dorong sih. Yang di sana masih ada wave minion soalnya. Jadi yang kalau nggak kedorong kayak gini mungkin aja cuma dapetin red buff doang. Tapi udah untungnya dari Chokes yang bakal nahanin Riz. Siap, Chokes sudah mulai bersiap. Storm Strike mengenai 2 player. Langsung digaspol dengan ada Hurricane Wall dan hilang once again dari 9Q. Bertahan menuju ke area depan dari satu orang Fatih. Namun sayangnya backing up ke Zangpe-nya benar-benar minim. Mungkin Kine di sana mendapatkan 1 kill. Namun di area depan Cephalon di sana lumayan menarik-narik dengan Cycles di Blazing, namun berhasil di taken down. At the end, ace dilakukan oleh Onyx Esports di game kedua ini dan mereka bisa melakukan push sampai high ground tower. Gila, Hanjagger juga bagus banget lagi dia dan lumayan satu high ground bottom lane akan segera dibersihkan oleh Onyx. Hanya ada 9Q saja seorang diri. Dan Onyx sudah dapat semuanya. Mid lane juga bisa agak sedikit di-TB-in juga. Adanya Chokes dengan Force Suppression. Dan tower mid lane juga hilang. Belum menit 10. Udah botak pak towernya. Makanya ini bahaya sih kalau misalkan tower hilang kayak gini di menit 10. Berarti bisa 2 objektif digaspol ini nanti ya. Karena masih incoming 1 menit lagi yang dipunya oleh waktu Karstens agar mereka bisa nge-counter setup dari Onyx ya. Biar Onyx gak bisa dapetin 2 objektif shadow-nya langsung. Karena agak ngeri nih. Oke, Howling dinyalain Han. Howling dinyalain akan langsung bertemu dengan Zangpe. Begitu juga ada Imprint yang akan langsung mengenai 1 player kan di sana namun miss. Dan kali ini 9Q once again menjadi incaran. Untuk ketiga kalinya 9Q hilang duluan. Dan tidak ada high ground tower di area bawah membuat Onyx hanya perlu berfokus ke mid dan juga clash lane-nya saja. Ini Yoichi juga nggak punya madness. Gimana caranya dia bisa ngedefense? Cuma mau masuk menit 10 harusnya Onyx gak terlalu maksa gitu. Objektifnya diambil dulu ya kan, ada Overlord, ada Tyrant juga. Palingan agak sedikit ke pressure sambil Zway lagi ngambilin camp jungle milik 9Q.
Setelah itu mereka balik bisa ngambil dua-duanya, mereka lagi ke-push semua juga membuat Karstens ini memang harus melakukan defense terlebih dahulu. Cuman kalau misalnya pengen ngambil dua-duanya, tidak harusnya ada yang nemenin juga sih. Atau mungkin ada yang zoning lah, kayak sekarang kan Uno nge-zoning. Si Chokes juga lagi nge-zoning nih, dia agak sedikit dapat vision tuh. Kalau misalnya ada yang lewat buat ngegangguin. Jadi ini aman sih tanpa kontes, karena lagi nge-push juga tadi lane-nya dari si Onyx. Iya, semua lane-nya lagi maju ya kan, dan ini sudah telat. Karstens, ya ampun masih maju di sana dari Zhongfei-nya. Unbreak Outburst dibuka, dan ada beberapa Matrix membuat Zhongfei tidak bisa bergerak, dan Hurricane oleh Connect dan juga bagian 3 player sekaligus emergence ke area mid lane dan akan langsung mendapatkan double kill dari Han Jaeger. Dan kali ini mereka tidak memiliki wave, namun Onyx mereka menunggu wave yang ada di bagian bawah dan juga atas, dan mid lane-nya terlebih dahulu akan langsung digerus. Dan kali ini Crystal is open. Apakah Karstens bisa melakukan defense? Namun nampaknya tidak. Clearing wave dilakukan dan langsung hilang game kedua. Padahal sudah di depan mata kalau dari Karstens tadi. Gila, terlalu mendominasi untuk game yang kedua. Onyx menjatuhkan lagi-lagi Karstens ke lubang yang sama. 2-0 teman-teman, match point untuk tim Onyx. Ini lebih menjanjikan. Bagus banget, rapi banget. Dan Onyx tuh punya apa ya, kayak insting ya, dia udah kontrol mapnya dari awal, makanya langsung invade. Dan tadi kayak lu bilang timingnya jadi kesetir lagi gara-gara nabrak tembok gitu. Itu micro ya teman-teman ya, karena kan memang posisinya kan dari 9Q nabrak gitu ke tembok yang tebal tadi. Jadinya emang time to kill buat ke arah Azure Golemnya jadi terlambat. Jadi Zue itu banyak banget waktu buat ngambil ke arah Cheetah, habis itu dia naik ke Armadillo, ngepanis si Sevalon. Betul. Jadi kayak bertubi-tubi, Sevalonnya jadi nggak main. Kasian banget ya. Udah gitu ketika dia tinggalin di bagian atas ya, diambil sama PA 2 kali, outer sama innernya. Iya. Jadi kayak serba salah juga sih di sini posisi yang dipunya dari Fatihnya ya, khususnya Cephalon. Dan udah di 2 game nih, ibaratnya class laner yang dipunya dari Karstens Esports itu di shutdown ya. Iya, di shutdown, makin kebuka lu. Dada lu. Makin ini semangat, terlalu semangat. Semangat. Ini buat ini ya, rookie ya. Hei, kenapa rookie? Rookie di rumah sana, biasanya Fiska. Enggak. Ngekesnya bareng biasanya. Ngekesnya biasanya bareng. Kemarin jadi sebenarnya gini, rookie tuh pengen ngelihat sebenarnya potensi tim terbaik di KL terlihat dari week 1. Oh iya. Tapi sayangnya nih masih belum terlihat dari tim komunitas buat perlawanan. Karena bener sih, gue ngomong sama dia di backstage ketika gue lagi ngobrol gitu ya sama dia. Jadi kalau misalkan tim komunitas all out di IKL Fall, ini bagus sih, kata dia gitu. Karena week 1 adalah weeknya komunitas harusnya. Bener. Tapi tidak terjadi. Belum terjadi. Belum. Tidak. Tapi karena baru dari 1 ya. Karena gue ngobrol tadi sama Fadel juga kan. Memang Fadel juga bilang gitu. Kayak ya mungkin semuanya juga ya. Mereka juga bilang kalau misalkan dari tim yang berasal dari Open Series ini, mereka ada kayak peningkatan. Bahkan mereka juga kayak berani buat ngambil import kan. Adanya Claw ya kan di Deuscar. Dan juga playernya juga player-player yang termasuk menjanjikan. Kayak lu bilang Karstens juga kan, mereka kan penguasa third party, Pak. Iya, karena Karstens banyak menang juga di luar sana. Ya mereka butuh jam terbang aja sih. Iya, setuju sih. Karena memang ini adalah first time-nya mungkin di KL ya. Bener. Karena kan kita belum pernah ngeliat wajah-wajahnya sebelumnya nih, player-player Karstens ini. Iya, ya kan? Sevalon udah Sevalon ya? Sevalon doang. Siapa lagi? Kine, udah. Kine juga tamat. 2 season. Kine kayak main cuma sekali paling itu juga kan. Jarang banget, terhitung sangat jarang teman-teman ya untuk Kine sendiri. Jadi emang lebih sering jadi substitution. Dan dari highlightnya sendiri, memang dari awal ini Onyx lebih berani juga untuk membuka jalan. Gak buat dari tim Karstens itu jadi gak punya apa ya, celah gitu loh. Han Jaeger bagus banget positioningnya. Dia punya skill juga on point semua. Dan Wono main anetnya jujur, ini ganggu banget. Dia flash Hurricane Wall. Hurricane Wall-nya bener-bener nyebelin banget, ngebuat teman-teman dari Karstens ini jadi gak leluasa juga buat ngincer Han Jaeger sama si Raven. Gak kesentuh Pak Raven sama Han Jaeger-nya. Meskipun ya kesentuh paling ke low HP doang. Ternyata masih tetap menang si Onyx. Gila banget sih emang. Onyx ada beberapa timing yang dimana mereka bisa selalu manfaatin ya. Ketika ada satu blunder ya kayak gini nih. Tiba-tiba kok di depan, gue heran gitu kan. Karena itu udah terlalu telat. Pengen steal dia. Jadi total immune guy juga beliau bro. Iya, terus kayak di belakang kan Iko mengingatkan saya sesuatu kata dia. Saat saya di hierarki. Total immune. Cuman ya memang tadi pengen steal. Memang upaya lah kalau misalkan lagi kalah tuh posisinya tuh apa juga dicoba Riz. Apa juga dicobain gitu. Kayak karena ya lu ya kayak dibandingkan nggak ngapa-ngapain gitu kan ya. Iya. Jadi mendingan kita coba siapa tahu gitu ya kan.
menit 10 ke atas kita berhasil nge-steal, jadinya mereka bisa dapat perlawanan. Nah, untuk itemisasi sih sebenarnya dilihat dari Chokes, pantas dia TB banget. Dia nge-skip Blazing Cape-nya, Pak. Dia ternyata langsung bikin Pure Sky, lalu setelahnya langsung Glacial Buckler. Udah 30% cooldown reduction di awal game. Wajar kalau misalnya Frostby Suppression-nya tadi lumayan ke-spam. Iya, itu juga OTW ke arah Succubus kan, item ketiganya tuh. Sedangkan dari Ukyo-Nenkyū nggak sempat jadi Dragon's Rage, cuma belt sama plate-nya doang, nggak sempat jadi. Kalau kita ngomongin dari Chano, 3 item udah sakit. Chano 3 item udah sakit, Longnya juga main critical dari Rakine tapi nggak banyak dapetin space buat free hit. Blazing Cape pengen di Yoichi mereka buat anti heal-nya. No way. Yoichi bikin Blazing Cape sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan banget ya buat Imperialnya, karena ya paling ke Biron buat efek anti heal-nya. Cuman dia mungkin lebih bagus bikin ke arah kayak Ominous Premonition atau mungkin ya Frigid Charge buat dia punya crowd control, karena udah ada Venomous juga sih dari arah Cica. Ini Pak, mereka nonton stream Momo-chan. Kenapa tuh? Zhang Fei Blazing Cape, Tapi Blazing Cape Momo tuh kalau misalkan lagi ada musuh yang heal. Ini kan Biron doang paling kan? Biron doang ya, iya benar sih. Biron sama mungkin kalau misalkan di late game tuh Chano. Iya, karena Chano-nya tadi udah bikin pedang buat masuk ke lifesteal gitu kan. Dan dilihat kalau misalkan dari damage outputnya, ini lumayan, gue lumayan nge-underestimate She sebenarnya. Tapi ternyata She gede juga di sini. Output damage-nya di angka 33.000 hampir di sana. Sebenarnya She kan hero support ya Han ya? Ditabrakin kayaknya itu. Kayak bola-bolanya sih itu ditabrak terus sama Onyx. Ya kan karena mereka punya Biron. Kayak Biron yang makanin damage-nya dah 48.000 tuh. Biron yang makanin damage-nya She kayaknya. Atau ya mungkin kena ke Ranwo juga, cuman dia masih punya Hurricane Wall. Nyebelinnya Hurricane Wall tuh dia bisa jalan, terus dia vulnerable gitu, nggak bisa di-hit. Ya kan si Annette-nya. Ya, mental juga lagi, habis itu di sekitaran anginnya teman-teman juga kena crowd control immune gitu. Betul. Dan tadi bagus banget ya, dia bikin Venomous juga Nuno. Jadi karena memang fight itu tidak selalu ada Handjagger, jadi dia bikin Venomous juga. Jadi sebenarnya itu nggak jadi masalah. Iya benar-benar. Dan area of effect ultinya juga bagus kok gitu. Benar-benar. Kan dia punya area juga tuh yang angin puyuhnya kan dari arah Annette juga, itu kan juga kebantu tuh buat kasih efek Imperial. Jadi memang dibutuhkan ya, karena kalau misalnya kita ngomongin nggak cuma harus ngelawan hero-hero yang regen banget sih, karena kan sekarang item juga ngasih efek heal banyak banget ya. Betul. Dari item magic, terus item attack juga Doomsday juga ngasih arah lifesteal, jadi ya untuk buat Venomous tuh tidak jelek gitu, selalu bagus. Jadi, selalu. Kayak kapan harus buat Venomous ya bisa jadi hampir semua game lo harus bikin Venomous. Ya apalagi kalau misalkan lagi momen menang gitu kan, duitnya akan selalu lebih banyak dibandingkan musuh. Dan ini dia, ada Indo Hunter MVP Handjagger, keren. Ini MVP pertama kalinya saya lihat Anda. Handjagger pernah tahu tapi di Shadow ya pernah ya? Pernah nih Handjagger. Pas lawan Karsten. Pas Talon pernah deh pas Talon. Oh pas Talon. Lu kok gitu sih pas lawan Karsten gimana? Kan menangnya sekali dong. Oh iya bener. Iya. Malah dia sendiri lagi yang bilang ya kan, kapan menangnya? Nanti kalau lawan komunitas. Oh gitu. Kan waktu itu ada di interview di sini. Oh iya masih Handjagger ya. Iya, saya masih ingat ya Handjagger ya. Baim nih. Tapi aman Im. 405 itu angka yang bagus banget untuk untuk Nua ya. Tapi bagus